Kezia menggerakkan tubuhnya yang berada dalam pelukan Darrell. Selimut yang menutup tubuh mereka sedikit merosot, menampakkan bahu keduanya yang polos tanpa selembar benang pun. Dengan memegang selimut menutupi dada, Kezia bangun. Darrell yang hampir ketiduran setelah percintaan panas mereka, membuka mata dengan malas. "Ada apa?" Kezia berhenti bergerak. Ia melirik Darrell sejenak lalu menjawab pelan. "Aku harus kembali ke kamarku. Aku tidur sekamar dengan Alena, dan aku tidak mau dia panik mencariku." Darrell mendengus tak senang. Ia menarik Kezia hingga kembali terbaring di tempat semula. Tangannya merangkul perut Kezia, bertanda tidak mengizinkannya pergi. "Darrell, aku akan memberitahu Alena nanti kalau kamu tidur di kamarku," kata Darrell tak acuh. Tangannya mulai meraba perut langsing Kezia yang putih mulus. Kezia menggelinjang pelan karena geli. "Tapi, aku tidak pernah suka dibantah, Kezia," kata Darrell dengan nada penuh penekanan. Sudah cukup ia hampir gila berjauhan dengan istrinya. Ia ingin malam ini mereka tidur bersama dan bercinta sepuasnya. Helaan nafas Kezia yang pelan membuat Darrell makin ingin menguasainya. Kezia tampak keberatan dengan idenya, tapi Darrell tak peduli. Ia adalah suaminya, dan ia mau Kezia menurut. Darrell meraih Kezia, merapat ke tubuhnya, lalu mengecup bibir itu dengan ciuman panas dan liar. Kezia mendorong pelan dada Darrell dan melepas ciuman mereka. "Darrell, kita baru saja selesai." Darrell kembali meraih Kezia dan mencumbunya dengan penuh hasrat. Sama sekali tidak peduli dengan penolakan Kezia. Ia tahu Kezia juga menikmati percintaan mereka. "Bukankah kamu bilang sedang sibuk? Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba ada di sini?" tanya Viana heran pada Darrell. Mereka berlima sedang sarapan di restoran hotel pada pagi harinya. Darrell yang sedang sarapan bubur ayam tersedak, membuat seluruh mata menatapnya makin lama, termasuk Kezia. "Pekerjaannya sudah aku selesaikan, Mi. Sekarang sedang senggang." Darrell beralasan sambil meraih tisu dan mengelap mulut. Ia melirik sekilas ke arah Kezia yang juga terlihat sedang menatapnya. Wajah Darrell memanas. Ia terpojok, namun sebisa mungkin membuatnya terlihat datar. "Oh, jadi rencananya kapan pulang?" tanya Viana lagi. "Sama papi saja, Rel. Nanti siang kita pulang," sela Ishak sambil menyesap kopi. Darrell mengangguk setuju. "Boleh, Pi. Aku juga harus buru-buru kembali ke kantor. Ada banyak pekerjaan menunggu." "Bukannya tadi kakak bilang sedang senggang?" tukas Alena menggoda. Darrell terdiam dengan wajah memanas. Mati kutu oleh sekakan adiknya. "Sekretarisku baru mengabari ada beberapa pekerjaan penting." Darrell kembali beralasan. Alena tertawa kecil membuat Darrell melotot padanya. Ia tahu Alena bisa menebak pikirannya yang rela meninggalkan pekerjaan demi menyusul Kezia. Darrell melirik Kezia yang terlihat hanya dia membisu menatap potongan kek pada piring kecil di depannya. Darrell menghela nafas lega melihat Kezia tidak mengerti maksud Alena. "Nanti papi dan Darrell hati-hati di jalan." Darrell mengerut kening mendengar perkataan ibunya. Ia mengangkat wajah. "Oh, kami akan tinggal beberapa hari lagi di sini. Ada banyak tempat wisata yang belum dikunjungi," kata Viana seperti tahu tatapan penuh tanya Darrell. Darrell menatap tak percaya pada ibunya. Rahangnya mengetat, berusaha menahan diri sebisa mungkin untuk tidak marah. Ia ingin mengatakan bahwa Kezia harus pulang bersamanya hari ini juga. Tapi bagaimana cara mengatakannya agar tampak biasa-biasa saja? "Bagaimana dengan toko perhiasan Mami dan Alena?" "Oh itu. Kakak tenang saja, aku besok pulang. Tapi mungkin Mami masih mau lanjut jalan-jalan sama Kak Kezia," sela Alena dengan senyum lebar yang dimanis-maniskan. Darrell mengumpat kecil dalam hati. Mengapa sepertinya semua bekerja sama untuk mempermainkannya, menjauhkannya dari Kezia? Andai saja mereka tahu, ia sangat tersiksa. Kenapa Mami tidak tanya pendapat Kezia lebih dulu? Mungkin dia tidak betah di sini dan lebih memilih pulang, kata Darrell akhirnya. Kezia di sampingnya hanya bergeming membuat Darrell naik darah.
Mengapa istrinya tidak berkata sepatah kata pun? Mengatakan bahwa ia lebih suka pulang ke rumah mereka daripada di sini. Daryl melirik jengkel pada Kezia. Mami yakin Kezia senang jalan-jalan bersama kami. Iya kan sayang? Fiona melirik Kezia. Kezia hanya tersenyum tipis membuat Daryl makin jengkel. Habislah sudah, tamat. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan agar Kezia ikut pulang bersamanya. Dengan mengenakan celana jeans setengah paha berwarna putih dan blus tanpa lengan berwarna senada, Kezia berdiri diam membisu di depan hotel melihat Daryl dan ayahnya yang sudah bersiap di dekat taksi yang akan membawa mereka ke bandara. Hati-hati di jalan, Pi. Nanti kabari Mami kalau sudah sampai. Suara ibu mertuanya yang lembut menyentuh hati Kezia. Betapa dalam kasih sayang kedua mertuanya. Hingga tua keduanya masih harmonis dan saling mencintai. Apa kelak hati Daryl akan terpaut padanya dan mereka bisa hidup seperti itu juga? Hangat penuh cinta. Setelah melihat ibu mertua dan adik iparnya memeluk ayah mertuanya dan Daryl sebagai tanda perpisahan, dengan langkah kaku, Kezia mendekati ayah mertuanya dan mengulurkan tangan. Sambutan hangat terasa di telapak tangannya yang mungil. Ishak tersenyum lembut. Semoga liburannya menyenangkan Kezia. Kezia tersenyum haru mendengar kalimat ayah mertuanya yang penuh perhatian. Ia mengangguk pelan. Setelah ayah mertuanya melepas jabat tangan mereka, Kezia terdiam kaku. Dadanya berdesir halus saat harus membuat pilihan. Apa yang harus ia lakukan? Berdiam diri saja? Atau mendekati dan menyalami Daryl? Memeluknya layaknya suami istri pada umumnya. Namun Kezia takut ditolak. Sikap Daryl bagai cuaca yang tidak mudah ditebak. Dalam teriknya panas, lalu bisa tiba-tiba hujan. Kezia bisa menerima sikap kasar Daryl, namun tidak jika di depan mertuanya. Sekilas Kezia melirik Daryl dari sudut matanya. Suaminya itu terlihat mengenakan setelan jas lengkap. Bisa dipastikan begitu tiba, Daryl akan langsung ke kantor. Kezia tak habis pikir, jika memang sedang banyak pekerjaan, untuk apa memaksakan diri? Pastinya Philly tidak akan marah jika salah satu sepupunya tidak hadir pada resepsi pernikahannya karena sibuk. Kezia diam mematung dengan benak yang disibukkan oleh berbagai macam pikiran tentang Daryl. Ayo Pi, kita sudah telat, kata Daryl tiba-tiba sambil melirik arlojinya. Kezia tersentak, lalu menghela nafas lega karena tak perlu menyalami Daryl. Tidak peluk cium istrimu dulu, goda Ishak dengan senyum tipis di bibir. Wajah Kezia merona. Ia hanya menunduk tanpa berani mengangkat wajah. Seluruh tubuhnya terasa panas dan tegang menanti jawaban Daryl. Dan yang Daryl lakukan sungguh di luar dugaan Kezia. Daryl mendekat dan langsung memeluknya. Sebuah kecupan lembut mendarat manis di bibir. Jaga diri baik-baik. Wajah Kezia memanas. Semua mata pasti memandangnya dengan tatapan menggoda saat ini. Ah, manisnya, sela Alena menggoda. Kezia tersipu malu. Sekilas ia dapat melihat wajah Daryl juga seperti memerah. Namun hanya sebentar. Sedetik kemudian, Daryl sudah berbalik dan masuk ke dalam taksi tanpa merespon godaan Alena. Kezia hanya bisa berdiri kaku dan menatap taksi yang membawa Daryl dan ayah mertuanya berlalu dengan perasaan tak menentu. Lama ia terdiam. Suara pembicaraan antara ibu mertua dan adik iparnya seolah tak menyentuh genderang telinganya. Kezia memikirkan Daryl. Saat ini hatinya terasa kosong, hampa. Seolah ada yang ikut terbawa pergi bersama bayangan Daryl. Inikah namanya cinta? Baru berpisah sepersekian menit saja, rasanya ada yang berbeda, ada yang hilang. Tanpa sadar, Kezia menghela nafas dan tangannya terangkat menyentuh bibir. Ciuman Daryl masih jelas terasa meski sudah bermenit-menit berlalu. Jaga diri baik-baik. Terngiang pesan Daryl yang terasa sangat penuh perhatian. Kezia makin terharu. Namun rasa haru itu dalam sekedip mata musnah bagi debu tertiup angin, tatkala teringat Daryl menciumnya karena disuruh oleh ayahnya. Yang dapat ciuman romantis, goda Alena dengan senyum lebar. Kezia tersentak. Wajahnya seketika merona.
Viana tersenyum. Jangan terus menggoda kakak iparmu, Alena, tegur Viana lembut pada anak perempuannya. Ayo Kezia, kita siap-siap dan jalan-jalan. Kezia merasa lega ibu mertuanya menyelamatkannya. Ia mengangguk menurut. Darel hanya diam dengan wajah yang masih terasa panas di dalam taksi yang melaju membelah jalan raya menuju bandara. Kecupan terakhir di bibir Kezia tadi terasa sangat manis. Darel tidak tahu apa yang membuatnya mencium dan memeluk Kezia. Yang jelas bukan karena disuruh oleh ayahnya. Darel merasa ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk melakukan itu sebelum ia pergi. Mungkin alam bawah sadarnya lah yang mendorongnya karena tahu mereka akan berpisah untuk beberapa hari ke depan. Beberapa hari? Iya, perpisahan ini memang hanya akan berlangsung beberapa hari saja. Namun begitu berat untuk dilalui. Darel ingin tubuh indah itu selalu berada di dekatnya agar ia tak perlu tersiksa menahan rindu. Pikiran Darel menerawang. Sekilas bayangan sepupunya yang mendekati Kezia bermain di benaknya. Seketika Darel merasa bagai ada batu besar menghimpit dada, membuatnya kesulitan bernafas. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Ia tidak ingin lelaki manapun mendekati Kezia. Jika mengikuti emosinya, Darel pasti menyuruh sopir taksi berbalik arah kembali ke hotel, dan ia akan menyeret Kezia untuk ikut pulang bersamanya agar aman dari kemungkinan didekati pria manapun. Namun Darel tahu, ia tak mungkin melakukan itu. Apa kata ayah dan ibunya? Apalagi Alena sangat suka menggoda. Darel tidak mau dibilang orang yang munafik. Dulu menolak dan sekarang tergila-gila. Ada apa? Tidak rela berpisah dengan Kezia. Ishak menatap Darel dengan pandangan menyelidik. Pertanyaan ayahnya membuyarkan lamunan, sekaligus menohok hati Darel. Iya, ia tidak ingin berpisah dengan Kezia. Baru beberapa menit berlalu, ia sudah sangat merindukannya. Darel menggeleng untuk menyangkal. Hanya memikirkan pekerjaan, Pi. Mungkin helaan nafasnya tadi terlalu keras terdengar hingga ayahnya bisa menebak kegalauan hatinya. Papi tahu kamu sibuk. Sebaiknya jangan memaksakan diri. Philip pasti mengerti jika kamu tidak hadir di pesta pernikahannya. Darel melirik sekilas pada ayahnya yang duduk di sampingnya dan sedang menatap keluar jendela. Andai saja ayahnya tahu, bukan Philly alasan ia rela meninggalkan pekerjaannya. Tapi Kezia, Darel tidak kuat berjauhan lebih lama lagi dengan istrinya dan memilih menyusul. Tapi mungkin lebih baik ayahnya tidak tahu. Darel malu jika kedua orang tuanya tahu bahwa ia yang dulu menolak Kezia, kini sudah bertekuk lutut, seakan tak mampu bernafas jika berjauhan dengan sang istri yang manis, yang sangat memuaskannya di atas ranjang. Urusan di atas ranjang bukanlah satu-satunya penyebab Darel selalu merindukan Kezia. Ada hal lain yang tak mampu ia jelaskan karena ia sendiri tak mengerti. Darel mulai yakin bahwa kini hatinya telah dikuasai Kezia. Diam-diam tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta pada istrinya itu. Darel kembali menghela nafas panjang. Ingin rasanya ia berteriak mengatakan ia mencintai Kezia, agar seluruh dunia tahu, agar ia bebas memilikinya. Namun Darel tak yakin ia mampu melakukan itu semua. Ia malu mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada sang istri yang dulu ia tolak mentah-mentah. Hari kedua berpisah dengan Darel. Yang Kezia rasakan adalah kekosongan yang menyiksa. Meski Darel sering bersikap tidak menyenangkan, namun ada sedikit kebaikan Darel yang mampu meluluhkan hatinya. Misalnya pesan sebelum mereka berpisah. Jaga diri baik-baik. Hanya sebuah kalimat singkat, namun mampu menyentuh hati Kezia yang paling dalam, membuatnya kian mendamba Darel. Sikap Darel masih dingin, kecuali di tempat tidur. Tentu saja, tapi setidaknya kalimat itu menunjukkan bahwa Darel masih memiliki sedikit kepedulian. Dan Kezia berharap, dari sedikit itu, akan tumbuh rasa sayang yang akan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih baik. Kezia tidak berani berharap Darel akan jatuh cinta padanya. Tapi diinginkan dan diperlakukan lebih baik sudah cukup baginya. Ia sudah senang meski sebenarnya sampai saat ini, yang Darel inginkan darinya hanyalah layanan di atas tempat tidur.
Tapi bukankah hubungan di atas ranjang juga bisa membuat rumah tangga menjadi harmonis? Bukankah dari kepuasan gairah yang membara akan menimbulkan rasa nyaman dan ketergantungan satu sama lain? Kezia sangat berharap suatu hari nanti Daryl menerima dirinya seutuhnya dan mengakui pada semua orang bahwa ia adalah istrinya. Dan Kezia akan bersabar menunggu hingga saat itu tiba, menunggu pintu hati Daryl terbuka untuknya. 3 hari Daryl hidup dalam ketersiksaan rindu. Siang malam memikirkan Kezia, dan yang bisa ia lakukan hanyalah berpura-pura menelpon ibunya dan menanyai aktivitas mereka. Ia sendiri tidak memiliki nomor ponsel Kezia. Bahkan jika ada sekalipun, Daryl yakin ia takkan berani menelpon. Sebenarnya Daryl tak rela istrinya menggunakan ponsel pemberian pria lain dan sangat ingin membelikan Kezia ponsel baru. Tapi ia masih memikirkan cara bagaimana melakukan semua itu agar terlihat wajar. Tiba-tiba ponselnya berdering, membuat Daryl terlonjak dari kursi empuk di balik meja kerjanya. Ia membaca nama pemanggilnya. Daryl tidak jadi memaki. Dengan cepat ia menerima panggilan itu. Ia berbicara sebentar, lalu tanpa sadar berteriak gembira dengan wajah ceria. Ibunya hari ini pulang bersama Kezia dan memintanya menjemput di bandara 2 jam dari sekarang. Meski sedang sibuk, Daryl tetap mengiyakan permintaan ibunya yang menurutnya permintaan paling menyenangkan yang pernah ia dapat. Waktu terasa lambat berjalan. Daryl melakukan pekerjaannya dengan perasaan tak menentu. Ia sudah tak sabar bertemu Kezia. Saat menatap layar laptop, Daryl melihat bayangan Kezia dengan gaun seksinya yang menggoda. Saat menatap berkas-berkas pekerjaan, ia terbayang bibir sensual Kezia. Daryl benar-benar mabuk kepayang, karena merasa percuma melakukan semua pekerjaan yang sama sekali tidak bisa ia kerjakan dengan perhatian penuh. Akhirnya Daryl memilih meninggalkan kantor. Ia akan ke bandara, menunggu di sana dan menyambut kedatangan istrinya. Di pertengahan jalan, Daryl menyempatkan diri mampir ke sebuah pusat perbelanjaan dan membelikan ponsel canggih dan mahal untuk Kezia. Bagaimanapun caranya nanti, ia akan membuat Kezia menerima ponsel darinya tanpa rasa curiga sedikit pun. Mungkin ia bisa memberinya dengan gaya tak acuh, dan Kezia pasti menerimanya tanpa banyak bertanya. Daryl tersenyum dalam hati memikirkan ide cemerlangnya itu. Kezia dan Viana keluar dari pesawat bersama penumpang lainnya. Di tangan kanan Kezia, ia menyeret sebuah koper kecil yang di dalamnya terdapat banyak pakaian-pakaian bagus yang dibelikan oleh mertuanya saat mereka jalan-jalan dan belanja. Tidak terlalu jauh berjalan, mereka sudah tiba di gerbang masuk ke dalam gedung bandara. Dada Kezia berdebar tatkala matanya menangkap sesosok bertubuh gagah dengan setelan jas mahal dan memakai kacamata hitam. Sudah menyambut mereka. Kezia mengerutkan kening sedikit heran menyadari bahwa Daryl bisa menjemput mereka hingga ke dalam gedung. Ia pikir Daryl akan menunggu di luar di tempat para penjemput menunggu. Ternyata Daryl memiliki akses istimewa. Daryl? Kezia hanya bergeming mendengar ibu mertuanya memanggil Daryl. Sesungguhnya hanya dialah yang tahu bahwa saat ini jantungnya berdegup berkali-kali lebih cepat tatkala melihat wajah yang ia rindu itu tersenyum lebar. Senyum yang sangat jarang Kezia dapatkan. Untung kamu datang lebih dulu, Daryl. Mami sudah lelah sekali, kata Viana sambil mengulurkan kopernya pada Daryl. Daryl kembali tersenyum lebar sambil melepas kacamatanya, membuat dada Kezia makin berdebar tatkala mata mereka beradu. Apalagi saat hidungnya mencium wangi parfum Daryl yang maskulin. Seketika Kezia seakan ditarik ke dalam pelukan dada bidang itu. Teringat saat wangi itu membawanya terbang ke awang-awang dan bermimpi indah. Kezia mengakui bahwa ia benar-benar telah jatuh cinta pada Daryl. Senyum itu benar-benar memukau. Andai saja senyum Daryl adalah untuknya, tapi Kezia yakin Daryl tersenyum pada ibunya. Akhirnya Kezia memilih diam membisu sambil menatap sepatu balet berwarna hitam yang membalut kaki mungilnya. Tiba-tiba sebuah sentuhan hangat terasa membelai tangan kanannya yang sedang memegang gagang koper. Kezia mengangkat wajah, dan seketika wajahnya memerah tatkala melihat tubuh gagah Daryl menjulang di depannya. Mata mereka bertemu,
Debar di dada Kezia menggila saat menangkap sorot yang begitu intens di mata yang selalu menatap tajam itu. Tanpa bersuara, Daryl mengambil alih koper Kezia lalu mengajak mereka keluar menuju parkiran. "Daryl suami yang baik, bukankah begitu Kezia?" tanya Viana sambil melangkah mengikuti Daryl yang sudah berjalan di depan. Kezia hanya tersenyum kaku tanpa merespon perkataan ibu mertuanya. Di dalam hati ia berharap, kelak Daryl benar-benar akan menjadi suami yang baik untuknya.